Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Usshulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Halaman 62. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wa man taraka as-salata faqad kafara." Orang yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Wa laysa minal a'mali syai'un tarakahu kufrun illa as-salatu. Dan tidak ada amalan apapun yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran kecuali satu, yaitu salat. Man tarakaha fahuwa kafirun faqad ahallallahu qatlahu. Orang yang meninggalkan salat maka dia kafir dan Allah Ta'ala menghalalkan untuk memeranginya. Dan setelah membahas masalah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, dan amalan itu termasuk dari iman. Kemudian juga kita sudah bahas bahwasanya ada perbuatan yang bisa menyebabkan kekufuran. Contohnya meninggalkan salat. Sehingga di sini ada korelasi antara pembahasan sebelumnya masalah iman dan kufur dengan masalah salat ini. Kita lihat penjelasan syarih. Beliau mengatakan, tarkus salati kufrun ala sahihi min aqwali ahli ilmi kama qarrarahu al-muallifu huna. Meninggalkan salat itu adalah kekufuran menurut pendapat yang sahih dari beberapa pendapat di antara ulama, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-muallif, yaitu oleh Imam Ahmad di sini. Meninggalkan salat artinya tidak salat. Yang dimaksud di sini adalah salat yang 5 waktu, salat wajib. Khilafan li jama'atin kabiratin min ahli ilmi alladzina yarawna anna tarkaha la yu'addu kufran. Tidak sebagaimana pendapat banyak para ulama yang mereka berpandangan bahwasanya meninggalkan salat itu tidak dianggap kekufuran. Karena memang ulama 4 mazhab itu berbeda pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Mazhab Hambali, demikian juga salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Maliki, mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat, dia tidak pernah salat, maka orang ini kafir, keluar dari Islam. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Adapun pendapat mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki, pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir, namun mereka wajib ditangkap oleh ulil amri dan dijatuhkan hukuman mati. Adapun pendapat mazhab Hanafi, mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir, namun mereka juga ditangkap oleh ulil amri, oleh pemerintah, kemudian dipenjara, tidak dihukum mati. Adapun pendapat Imam Ahmad tadi, sebagaimana yang beliau sebutkan di matan, dan juga ini pendapat mazhab Hambali, bahwasanya orang meninggalkan salat itu keluar dari Islam dan juga ditangkap oleh pemerintah dan juga dijatuhkan hukuman mati. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya walaupun para ulama tidak sepakat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat, namun semua mazhab menyatakan bolehnya orang yang meninggalkan salat itu untuk ditangkap dan dihukum, tentunya oleh pemerintah, oleh ulil amri. Sehingga dalam semua mazhab meninggalkan salat ini perkara yang serius. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahwasanya orang yang meninggalkan salat, dia tidak pernah salat, maka dia keluar dari Islam, statusnya non-muslim. Sebagaimana banyak sekali dalil yang secara tegas menyatakannya. Contohnya di sini, waqad jaa'a fil hadithi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu." Perjanjian atau pembatas antara kami dengan mereka, orang-orang musyrikin, pembatasnya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Kata Nabi, orang yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Catatan kaki nomor 1, al-hadits rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah an Abdullah bin Buraidah an abihi. Hadis ini riwayat at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Was-sahahahu al-Albani. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadisnya sahih. Wa qala, dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainasy syirki awil kufri tarkus salati." Pembatas antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran, pembatasnya adalah meninggalkan salat.
Artinya, kalau seseorang meninggalkan sholat, maka dia telah melewati batasan tersebut. Melewati batasan yang memisahkan antara dia dengan kesyirikan atau memisahkan dia dengan kekufuran. Berarti artinya, orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Catatan kaki nomor 2, Al-hadithu rawahu al-imamu Muslimun min hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadisnya riwayat Muslim, maka jelas sahih. Wa min huna fa inna dhahiran nususi tadullu ala hadzal qawli. Dari sini maka kita lihat zahir dari nas-nas yang ada menunjukkan lebih tepatnya pendapat di atas. Pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala. Dan ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, "Ma salakakum fi saqar." Ketika ditanya kepada penduduk neraka, apa yang membuat kalian masuk ke neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak salat. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Dan ayat ini, kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya dari surat Al-Mudaththir sedang membicarakan tentang orang kafir, sehingga menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat ini kafir. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan juga ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat dan mereka mendirikan salat dan mereka bayar zakat, maka barulah mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Dalam surat At-Taubah ayat ke-11. Sehingga zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu menjadi saudara kita dalam seagama, menjadi seorang muslim kalau dia mendirikan salat. Kalau dia tidak mendirikan salat, maka dia tidak bisa dikatakan saudara seagama, saudara seiman. Wa yadullu alaihi aidan nususun adidatun. Dan juga ditunjukkan oleh nas-nas yang lain yang sangat banyak. Dan juga terdapat riwayat tentang ijma' para sahabat bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad di matan. Yaitu riwayat dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, lam yakun ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun ghairus salati. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya kecuali salat. Ya, kata beliau, para sahabat Nabi, berarti ini nukilan ijma'. Para sahabat Nabi mengatakan tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan itu bisa menyebabkan kafir kecuali satu, yaitu salat. Dan ini riwayat yang tadi disebutkan oleh Imam Ahmad di matan Ushul Sunnah tadi. Riwayat ini disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka inilah pendapat yang kuat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu bisa keluar dari Islam, statusnya non-muslim. Dan kalau dia statusnya non-muslim, maka nanti akan berimbas kepada perkara-perkara yang lain. Status pernikahannya, status sembelihannya, hukum warisnya, status perwaliannya, dan lainnya. Sehingga menunjukkan ini masalah yang sangat-sangat serius. Sehingga ketika kita dapati ada keluarga kita yang meninggalkan sholat, atau kerabat kita, atau teman kita, maka hendaknya kita seriusi. Namun ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah sholat yang kalau ditinggalkan menyebabkan kafir. Apakah dengan meninggalkan satu sholat saja langsung kafir, ataukah berapa sholat? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memfatwakan bahwasanya meninggalkan satu sholat dengan sengaja, karena malas, karena lalai, karena meremehkan, maka ini sudah cukup untuk membuat dia keluar dari Islam. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, tidaklah dikatakan seseorang itu meninggalkan sholat kecuali kalau dia meninggalkan seluruhnya, meninggalkan sholat 5 waktu seluruhnya. Artinya dia tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Maka baru dia dikatakan meninggalkan sholat. Sehingga yang seperti inilah yang bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Ala kulli hal, intinya kita tidak boleh remehkan, ya, walaupun satu sholat tidak boleh diremehkan. Kemudian kita baca kembali syarah dari Syekh Sa'ad. Beliau mengatakan, wa hadzal qawlu huwa qawlul imami Ahmad wa jama'atin min ahli ilmi. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga sejumlah para ulama. Wa jumhur ahli ilmi ala khilafi hadzal qawli.
Sedangkan jumhur ulama berbeda dengan pendapat ini. Lakinna dhawahiran nususi as-sabiqati tadullu ala madhhabi Ahmad. Namun zahir dari nas-nas yang ada yang sudah disebutkan sebelumnya menunjukkan lebih tepatnya, lebih kuatnya mazhab Imam Ahmad dalam masalah ini. Wa in kana yatrukuha fi waqtin wa yaf'aluha fi waqtin akhara. Walaupun orang yang meninggalkan salat tersebut, dia meninggalkan salat di sewaktu-waktu, kemudian dia melakukannya di waktu yang lain. Artinya dia terkadang salat, terkadang tidak. Maka kata beliau, ini masih termasuk yang keluar dari Islam. Dan orang yang meninggalkan salat agar kembali status Islamnya, maka dia wajib bertaubat. Dan dalam hal ini tidak diwajibkan untuk mengulang syahadat, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Fa in tarakaha juhudan liwujubiha kafara bil ittifaqi. Kemudian kalau ada orang meninggalkan salat karena juhud, karena menolak kewajiban salat, artinya dia tidak mau mengakui bahwasanya salat itu wajib. Dia mengatakan bahwasanya salat itu boleh ditinggalkan. Ini namanya istihlal, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Orang yang meninggalkan salat karena istihlal, maka orang seperti ini kufur bil ittifaq, berdasarkan ijma' ulama semua madhab. Wa in tarakaha tahawunan wa kaslan fa huwa indana 'ala ar-rajhi min al-aqwal. Namun kalau orang itu meninggalkan salat karena meremehkan salat dan juga karena malas, maka indana 'ala ar-rajih. Kita sudah bahas pendapat yang rajih dalam masalah ini. Wa bihasabi madlulid dalili yakfuru aidan. Dan juga berdasarkan makna-makna yang terdapat dalam dalil yang ada, orang yang meninggalkan salat karena meremehkan atau karena malas yakfuru aidan. Dia juga statusnya kafir. Fayakunu ala hadzal hali idza tarakaha fi waqtin kafara. Sehingga orang yang seperti itu keadaannya ketika dia meninggalkan salat di satu waktu salat, maka dia kafara, dia keluar dari Islam. Walaupun meninggalkan fi waqtin. Beliau katakan walaupun cuma satu waktu salat, meninggalkan satu salat saja, maka keluar dari Islam. Berarti ini sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Wa idza fa'alaha fil waqti alladhi yalihi 'ada ila dinil islami. Namun kalau dia ganti salat tersebut di waktu setelahnya, maka dia kembali ke dalam Islam. Itu dengan dia bertaubat, kemudian dia mengganti salat yang dia tinggalkan di waktu setelahnya. Semisal kalau dia tinggalkan salat subuh dengan sengaja, kemudian dia kerjakan salat subuh setelah matahari terbit, maka setelah itu dia kembali ke dalam Islam. Fa in qala qailun innahu qad warada fil hadithi anna rajulan yadkhulul jannata wa huwa lam ya'mal khairan qattu. Kalau ada orang yang bertanya, bukankah ada hadis yang menyatakan ada seorang laki-laki yang dia masuk surga padahal dia tidak beramal sama sekali? Naqulu al-ahaditsu fi hadza ala sinfain. Maka kita katakan hadis-hadis yang seperti ini ada dua macam. As-sinful awwalu, yang pertama, man amana wa dakhala fil islami thumma ba'da dzalika ja'athu al-wafatu. Yaitu orang yang beriman dan dia masuk Islam. Kemudian setelah itu datanglah ajalnya. Qabla ayyadkhula waqtu sholati. Dia wafat sebelum masuk waktu salat. Aman amana thumma dakhala fi jihadin famata bi sababi dzalika. Sebagaimana orang yang beriman, dia masuk Islam, kemudian dia ikut jihad, kemudian dia meninggal di dalam jihad tersebut. Seperti orang yang masuk Islam misalnya jam 9 pagi. Jam 9 pagi belum masuk waktu salat. Kemudian sebelum masuk waktu zuhur dia sudah wafat. Ini yang jenis pertama. As-sinfu tsani, yang jenis kedua, unasun juhalun la ya'rifuna wujubas salati. Bisa jadi itu adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang awam, yang mereka tidak tahu tentang kewajiban salat. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum yadkhuluna al-jannata kama warada dzalika fi sunani Ibni Majah. Maka orang seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya mereka akan masuk surga sebagaimana terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Famithlu hadza la yadullu ala adami takfiri tarikis salati. Maka adanya hadis seperti ini tidak menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir. Dzalika li anna haula'i kanu jahilina biwujubiha. Karena orang-orang ini mereka jahil, mereka tidak tahu tentang kewajiban salat. Idza taqarrara hadza fa innal qawla bi takfiri tarikis salati laysa min al-aqwali syadidati.
Kalau Anda paham hal ini, maka sesungguhnya pendapat yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat ini bukan pendapat yang keras, bukan pendapat yang ekstrim, wala minal aqwalil ghalidhati, dan juga bukan pendapat yang keras. Bal huwa minal haqiqati ashalu minal qawli bi'adami takfirihi. Bahkan pada hakikatnya ini pendapat yang lebih mudah daripada pendapat yang menyatakan orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Kenapa demikian? Wa dzalika li annana idza qulna tarikus salati kafirun, yakni annahu idza aslama wa ada lis-salati fa innana lanutalibuhu bi'iadati ma madha minas salawati. Karena jika kita mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir, ini berarti ketika dia masuk Islam lagi dan dia kembali melakukan salat, maka kita tidak menuntut dia untuk mengulang salat-salat yang telah berlalu. Karena kaidahnya kalau orang itu masuk Islam, maka semua kesalahan-kesalahan yang telah berlalu itu terhapuskan. Contohnya ketika ada orang yang masuk Islam ketika berusia 20 tahun dan dia balik misalnya umur 15 tahun. Ketika dia masuk Islam umur 20 tahun, apakah dia dituntut untuk mengulang puasa dan sholat selama 5 tahun? Semenjak dia 15 tahun sampai 20 tahun? Tentunya tidak. Padahal selama itu dia tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa. Karena ketika dia masuk Islam, maka semua kesalahan-kesalahan dihapuskan. Demikian juga orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia kafir. Ketika dia bertobat, dia kembali sholat lagi, maka kesalahan dia meninggalkan sholat sebelumnya dihapuskan. Ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, maka dia wajib untuk mengqadha, mengganti semua sholat-sholat yang dia tinggalkan. Jika ada orang yang tidak pernah sholat selama 10 tahun, dia tidak kafir, namun dia harus mengqadha sholat selama 10 tahun tersebut. Diandaikan 1 tahun itu 360 hari, dikali 5, dikali 10 tahun. Itu jumlah sholat yang harus dia lakukan. Maka di sini beliau katakan, fal qawlu bitakfiri tarikis sholati ashalu min jihati annahu la yutalabu at-taibu bi'iadati ma madha min salawatihi. Maka pendapat yang mengatakan kufurnya orang yang meninggalkan sholat ini lebih mudah dari sisi bahwasanya orang yang bertaubat dari meninggalkan sholat la yutalabu, tidak dituntut untuk mengulang, mengqadha sholat-sholat dia yang telah berlalu. Wala yutalabu ta'ibu bi'adati siyamihi, dan dia tidak dituntut untuk mengulang, mengqadha puasa-puasanya. Wala yutalabu bi'adati ma madha min ibadatihi, dan dia tidak dituntut untuk mengulang atau mengganti semua ibadah-ibadah wajib yang dia tinggalkan. Wa idza qulna bi'adami takfirihi fa innana hina idzin naqulu bi annahu yajibu 'alaihi ay yu'ida ma madha min as-salawati. Kalau kita mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak kafir, maka ketika itu kita juga harus mengatakan bahwasanya wajib bagi dia untuk mengulang salat-salat wajib dia yang telah dia tinggalkan. Kemudian kita kembali ke matan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar bin al-Khattab, thumma Uthman bin Affan. Dan manusia terbaik dari umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar as-Siddiq, kemudian setelah Abu Bakar adalah Umar bin al-Khattab, dan setelah Umar adalah Uthman bin Affan. Ini urutannya. Makanya di sini digunakan kata-kata summa yang menunjukkan adanya tertib, adanya urutan. Manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang peringkat pertama adalah Abu Bakar as-Siddiq, peringkat kedua adalah Umar bin Khattab, peringkat ketiga adalah Uthman bin Affan. Syarih mengatakan, taqaddama ma'ana fadlu sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idhamu manzilatihim. Dan kita juga sudah bahas tentang betapa agungnya kedudukan mereka, wa rif'atu darajatihim, dan betapa tingginya derajat mereka. Wal ana yuridul muallifu ay yuqarrira man huwa al-afdalu min as-sahabati. Dan di sini penulis yaitu Imam Ahmad ingin menetapkan, ingin menjelaskan tentang siapa sahabat yang paling afdal, yang paling utama. Faqala, maka beliau katakan, khairul ummati ba'da nabiha Abu Bakr as-Siddiq. Umat yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik setelah nabinya, dia adalah Abu Bakar as-Siddiq. Waqad ahtan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Bakrin fi mawatina adidatin.
Dan Nabi SAW telah memuji Abu Bakar As-Siddiq dalam berbagai tempat, dalam berbagai hadis. Wa qala, Nabi bersabda, "Suddu kulla khullatin fil masjidi illa khullata Abi Bakrin." Tutuplah semua celah, semua jalan masuk menuju ke masjid selain celah yang searah dengan rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Wa qala, dan Nabi juga bersabda, "Inna sahibakum Khalilur Rahmani." Sesungguhnya sahabat kalian, yaitu Nabi. Sahibakum di sini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih dari Allah. Walau kuntu muttakhidan khalilan la akhadtu Abu Bakrin. Andaikan aku dibolehkan untuk mengambil kekasih, menjadikan seseorang manusia sebagai kekasih, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku, kata Nabi. Walakinna sahibakum Khalilur Rahmani. Namun sahabat kalian ini, yaitu Nabi SAW, sudah menjadi Khalilur Rahman, sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ketika beliau sedang sakit. Yang sakit inilah yang membawa kepada wafatnya beliau. Asiba ra'si bi khirqatin. Dalam keadaan kepala beliau dililitkan oleh kain karena sedang sakit. Faqa'ada 'alal minbari fahamidallaha wa athna 'alaihi. Kemudian beliau naik ke mimbar, kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Innahu laysa minan nasi ahadun amannu 'alayya fi nafsihi wa malihi min Abi Bakrin ibni Abi Quhafah." Sesungguhnya tidak ada orang yang paling aku percayai tentang dirinya dan juga tentang hartanya melebihi Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. Walau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Kemudian kata Nabi, andaikan aku boleh untuk menjadikan salah seorang di antara manusia sebagai khalil, sebagai kekasih, sungguh aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Lakinna khullatal islami afdalu. Namun kecintaanku kepada Islam itu lebih utama. Suddu anni kulla khawkhatin fi hadzal masjidi ghaira khawkhati Abi Bakrin. Tutuplah semua celah di masjid ini kecuali celah yang sejajar dengan rumah Abu Bakar As-Siddiq. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar fil Fathi. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau menjelaskan, wal makna la tabqau baban ghaira masdudin illa baba Abi Bakrin fatrukuhu bighairi saddin. Maknanya, janganlah biarkan ada pintu yang tidak tertutup dari Masjid Nabawi kecuali pintu yang mengarah ke rumahnya Abu Bakar. Fatrukuhu, biarkanlah tanpa tertutup. Qala al-Khattabi wa Ibnu Battal wa ghairuhuma. Kemudian dijelaskan juga oleh Al-Khattabi dan juga Ibnu Battal dan para ulama yang lain. Fi hadzal hadithi ikhtisasun zahirun li Abi Bakrin. Dalam hadis ini ada pengistimewaan yang sangat nyata, yang sangat nampak terhadap Abu Bakar. Wa fihi isyaratun qawiyatun ila istihqaqihi lil khilafati. Dalam hadis ini juga terdapat isyarat yang sangat kuat bahwasanya Nabi ingin menyatakan Abu Bakarlah yang berhak mengampu khilafah sepeninggal beliau. Wala siyama wa qad thabata anna dzalika kana fi akhir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil waqti alladhi amarahum fihi alla ya'ummahum illa Abu Bakrin. Lebih-lebih lagi terdapat hadis yang sahih di mana di akhir-akhir hayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar tidak ada orang yang mengimami orang-orang di masjid kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ini semakin menguatkan isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan kekhalifahan kepada beliau. Kita kembali ke syarah. Wa fi nususun katsiratun tadullu ala fadli Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini merupakan dalil-dalil yang sangat banyak yang menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa qad qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fi ada'is salati imaman. Dan Nabi SAW pun menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam
untuk mengimami salat. Karena biasanya yang mengimami adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuqishu fi dzalika fa asarra ala dzalika wa lam yartadi bi imamati ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat dipertanyakan, kenapa Abu Bakar? Oleh sebagian sahabat. Namun fa asarra ala dzalika, Nabi tetap bersikeras untuk mengajukan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi tidak ridha orang lain menjadi imam selain Abu Bakar As-Siddiq. Wa Abu Bakr As-Siddiq qad wasafa Allah bis-suhbati fi qoulihi jalla wa ala. Dan di antara keistimewaan yang lain, Abu Bakar As-Siddiq disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat suhbah. Bahwasanya beliau adalah sahabatnya Nabi. Dalam firman-Nya, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini, idz huma fil ghari, idz yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Sungguh Allah telah menolong beliau, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diusir oleh orang-orang kafir dalam keadaan Nabi berdua, yaitu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Idhuma fil ghari, dan ketika keduanya ada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berbicara kepada sahibnya, kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar disebutkan oleh Allah sebagai sahib. Tentunya ini gelar yang sangat luar biasa yang disematkan oleh Rabb semesta alam, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia, yaitu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan engkau sedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Surat At-Taubah ayat 40. Wa karamahullahu biha. Allah Ta'ala muliakan Abu Bakar dengan gelar tersebut. Thumma inna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu kana yunfiqu malahu linusratil islami wa ahlihi. Kemudian keutamaan Abu Bakar yang lain. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq beliau menginfakkan, menyedekahkan seluruh hartanya untuk membantu Islam dan kaum muslimin. Waqad qala Allah Ta'ala anhu, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Abu Bakar As-Siddiq, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Dan tidak ada seorang pun indahu di sisi Abu Bakar min ni'matin tujza, yang diinginkan sebuah nikmat darinya sebagai balasan atas amalan dia. Artinya Abu Bakar melakukan amalan, yaitu berinfak dengan seluruh hartanya, bukan karena mengharapkan kenikmatan dari siapapun. Illa bitigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali ia lakukan itu dalam rangka mengharapkan wajah dari Rabb-Nya yang maha tinggi. Surat Al-Lail ayat 19 sampai 20. Yani innahu laysa li ahadin minan nasi alaihi ni'matun yutlabu minallahi wafa'uha aw muqabalatuha illa ayaf'ala dzalika liwajhillahi ta'ala. Maksudnya, tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang diharapkan oleh Abu Bakar untuk mendapatkan suatu kenikmatan dari mereka, yang diharapkan oleh Abu Bakar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Illa yaf'ala dzalika liwajhillahi ta'ala. Namun yang dilakukan oleh Abu Bakar tersebut semata-mata hanya untuk mengharapkan wajah Allah semata. Maka ayat ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq. Idza taqarrara hadza fa inna Abu Bakr As-Siddiq qad ajma'a as-sahabatu ala taqdimihi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda paham penjelasan di atas, maka sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq telah disepakati oleh para sahabat bahwasanya beliau itu lebih diutamakan oleh Nabi SAW daripada sahabat yang lain. Walidzalika kana khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah beliau menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah artinya pengganti. Thumma yalihi fil martabati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tingkatan setelahnya, setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Waqad a'tahu Allah jalla wa ala khilafata Abi Bakrin qarabata 10 sinina aw aktsara min dzalika. Dan Allah jalla wa ala memberikan kepada Umar kekhilafahan dari Abu Bakar. Beliau menggantikan Abu Bakar. Dan beliau mengampu kekhilafahan sekitar selama 10 tahun atau lebih. Thumma inna Umara qad ja'at nususun adidatun fi fadilatihi wa thana'i alaihi. Demikian juga Umar bin Khattab, terdapat nas-nas yang sangat banyak yang menunjukkan keutamaan beliau dan juga pujian kepada beliau. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
law salaka Umaru fajjan lasalakati syayatinu fajjan ghairahu. Andaikan Umar bin Khattab melewati sebuah jalan, maka setan akan mencari jalan yang lain. Itu maksudnya setan takut kepada Umar bin Khattab. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Al-hadits rawahu Al-Bukhari wa Muslimun inda Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Kana fi ma sabaqakum muhaddatsuna mulhamuna fa yakun fi ummati fa Umar bin Al-Khattab." Orang-orang yang telah mendahului kalian, itu umat terdahulu, ada di antara mereka yang muhaddatsun, yaitu orang-orang yang firasatnya sering benar, dan mulhamun, dan orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum fi ummati fa Umar ibn Al-Khattab. Andaikan ada orang seperti itu di kalangan umatku, maka dialah Umar bin Khattab. Kita lihat catatan kaki nomor 2, al-hadits rawahu Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa rawahu Muslimun an Aisyah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dan juga diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala an-Nawawi, qala Al-Bukhari yajri as-sawabu an al-sinatihim. Al-Imam An-Nawawi menukilkan perkataan Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan apa maksudnya muhaddatsun mulhamun. Maksudnya adalah orang yang yajri as-sawab ala al-sinatihim. Kebenaran itu selalu mengalir dari lisan-lisan mereka. Artinya pendapat mereka sering menepati kebenaran. Wa qad ja'at minhu muwafaqatun adidatun waqafa fiha al-hukm asy-syar'iyya qabla nuzulihi. Dan banyak sekali muwafaqat, kesesuaian dari pendapat-pendapat Umar yang sesuai dengan hukum syar'i sebelum turunnya wahyu. Banyak pendapat Umar yang ternyata setelah turun wahyu ternyata tepat pendapat Umar. Waqad athna alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi mawatina adidatin. Dan Nabi SAW banyak sekali memuji Umar bin Khattab dalam berbagai tempat. Wajib as-sahabatu ala taqdimihi ala ghairihi fil khilafati ba'da Abi Bakrin as-Siddiqi radhiyallahu anhu. Dan para sahabat juga ijma, para sahabat bersepakat untuk mendahulukan Umar bin Khattab dalam masalah khilafah setelah kekhilafahan Abu Bakar as-Siddiq. Tsumma yalihim fil afdaliyati Utsmanu radhiyallahu anhu. Kemudian yang setelah Umar dalam masalah afdaliyah, dalam masalah keutamaan, dia adalah Utsman bin Affan. Alladzi yaqulu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa 'ala Utsmana ba'da al-yaumi syai'un." Kata Nabi, setelah hari ini bagi Utsman tidak ada dosa sama sekali. Artinya Nabi SAW sudah menjamin Utsman bin Affan. Catatan kaki 3, rawahu at-Tirmidzi min hadiits Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu anhu. Wa qala hadza haditsun hasanun gharibun min hadzal wajhi. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih dan gharib dari sanad ini. Ya, ketika At-Tirmidzi mengatakan seperti ini hasan gharib, ini menunjukkan hadisnya ada kelemahan. Wa jahaza jaishal usrati bi 700 minal ibili. Dan Utsman bin Affan juga beliaulah yang menyiapkan pasukan dalam perang Al-Usrah. Perang Al-Usrah ini nama lain dari perang Tabuk. Yang beliau menyiapkan 700 pasukan unta. Kita lihat catatan kaki nomor 4. Dawwab al-Bukhari fi sahihihi. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab. Babu manaqib Utsman ibn Affan Abi Amr al-Qurashi radhiyallahu anhu. Bab biografi tentang Utsman bin Affan Abu Amr al-Qurashi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tentang beliau, Nabi bersabda, "Man jahaza bi'ra rumatin falahul jannah." Barang siapa yang menyiapkan lubang untuk pemanah, maka dia mendapatkan surga. Fa hafaraha Utsmanu, maka Utsmanlah yang menggalinya. Wa qala, dan Nabi bersabda, "Man jahaza jaishal usrati falahul jannatu." Barang siapa yang menyiapkan pasukan al-usrah, pasukan untuk perang Tabuk, maka baginya surga. Fajahazahu Utsmanu, maka Utsmanlah yang menyiapkannya.
Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya Utsman dijamin surga. Wa qala fi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang Utsman, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaikatu. Kata Nabi, bukankah aku layak untuk malu kepada seorang yang malaikat saja malu kepadanya, yaitu Utsman bin Affan. Catatan kaki nomor 5, akhrajahu Muslimun fi sahihihi, hadis riwayat Muslim dalam sahihnya nomor 6159. Wa akhrajahu Muslimun aidan marfu'an, dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis secara marfu yang berbunyi inna Utsmana rajulun hayyun. Utsman adalah seorang laki-laki yang pemalu. Hadis nomor 6160. Wan nususu fi dzalika katsiratun, dan nas-nas tentang ini, tentang pujian kepada Utsman itu sangat banyak sekali. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.